Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sinta Amoriski dengan NIM 122112278. Di sini saya akan mereview tugas Applikom Statistik dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-6. Uh, Oke, teman-teman bisa menyimak ya. Untuk tugas yang pertama itu untuk tugas yang pertemuan kedua itu tentang pemasukan data dengan SPSS. SPSS atau Statistical Package for the Social Science adalah perangkat lunak yang digunakan untuk analisis data statistik. Berikut adalah penjelasan singkat tentang memasukkan data pada aplikasi SPSS. Yang pertama, buka aplikasi SPSS. Setelah menginstal SPSS, buka aplikasi pada komputer Anda. Yang kedua, buat file data baru, pilih file dan kemudian new untuk membuat file data baru. Kita dapat memberikan nama file dan menentukan lokasi penyimpanan. Yang ketiga, menentukan variabel. Setelah membuat file data baru, kita perlu menentukan variabel-variabel yang akan digunakan. Variabel adalah atribut atau karakteristik yang ingin kita analisis, misalnya usia, jenis kelamin, atau pendidikan. Kita dapat menentukan tipe data untuk setiap variabel seperti angka, teks, dan lain-lain. Yang keempat, masukkan data. Pilih data view untuk melihat tampilan data. Kita dapat memasukkan data secara manual dengan mengetikkan nilainya di kolom yang sesuai. Kita juga dapat menyalin dan menempelkan data dari sumber lain seperti dari Microsoft Excel. Yang kelima, mengelola data. SPSS menyediakan berbagai alat untuk mengelola data. Kita dapat menyortir data, menghapus baris yang tidak diperlukan, atau mengubah nilai-nilai yang salah. Kita juga dapat membuat variabel baru dengan menggunakan fungsi matematika atau transformasi data. Yang keenam, menyimpan data. Setelah memasukkan data dan melakukan pengelolaan, disarankan untuk menyimpan file data kita secara berkala. Pilih file dan kemudian save atau save as untuk menyimpan file dengan format SPSS atau .sav. Setelah data dimasukkan, kita dapat melakukan analisis statistik yang beragam menggunakan SPSS seperti statistik deskriptif, uji hipotesis, regresi, atau analisis multivariat lainnya. Kemudian untuk tugas pertemuan kedua itu tentang tugas pertemuan ketiga, maaf teman-teman. Tugas pertemuan ketiga itu tentang pengolahan data dengan aplikasi SPSS. Pengolahan data dengan aplikasi SPSS melibatkan serangkaian langkah untuk memanipulasi, menganalisis, dan menginterpretasi data. Berikut adalah penjelasan singkat tentang pengolahan data dengan SPSS. Yang pertama, mengimport data. Data dapat diimpor ke SPSS dari berbagai sumber seperti file Excel, file teks, atau database. Kita dapat menggunakan fitur open atau import pada menu file untuk memuat data ke dalam aplikasi SPSS. Yang kedua, data preparation. Setelah data dimuat, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan data untuk analisis. Ini mencangkup pembersihan data dengan menghapus atau memperbaiki nilai yang hilang, outliers, atau kesalahan. Kita juga dapat melakukan pengubahan format data, pemotongan variabel yang tidak diperlukan, dan penggabungan data dari beberapa sumber. Yang ketiga, data transformation. Kita dapat melakukan transformasi data untuk memperoleh informasi yang lebih berguna atau menjawab pertanyaan penelitian tertentu. Ini termasuk menghitung variabel baru dengan menggunakan rumus matematika, melakukan recoding untuk mengganti nilai-nilai tertentu dengan kategori baru, atau membuat variabel dummy. Kemudian ada deskriptif statistik.
SPSS menyediakan berbagai statistik deskriptif untuk meringkas dan menggambarkan data. Kita dapat menghasilkan tabel frekuensi, mean, modus, median, dan ukuran pemusatan lainnya. Ini membantu kita memahami karakteristik data secara umum sebelum melakukan analisis yang lebih lanjut. Yang kelima ada statistical analysis atau analisis statistik. SPSS memiliki beragam metode analisis statistik yang dapat digunakan tergantung pada jenis data dan tujuan penelitian kita. Beberapa contoh analisis yang populer termasuk uji hipotesis seperti uji T dan uji Chi-square, analisis regresi, analisis faktor, analisis cluster, dan analisis multivariat lainnya. Kita dapat memilih analisis yang sesuai dari menu analisis pada SPSS. Yang keenam ada interpretation and reporting. Setelah melakukan analisis, kita perlu menginterpretasi hasil dan melaporkannya. SPSS menyediakan output yang dapat membantu kita dalam interpretasi seperti tabel dan grafik yang menjelaskan hasil analisis. Kita dapat menyalin atau menyimpan output tersebut untuk digunakan dalam laporan atau presentasi. Penting untuk memahami bahwa pengolahan data dengan SPSS melibatkan pemahaman statistik dan metodologi yang tepat. Selain itu, interpretasi yang benar dan konteks penelitian yang baik sangat penting untuk membuat kesimpulan yang akurat dari analisis data. Kemudian kita lanjut ke tugas pertemuan keempat tentang penyajian data dengan aplikasi SPSS. Oke, kita lanjut. Penyajian data dalam aplikasi SPSS melibatkan visualisasi dan penyajian hasil analisis statistik dengan menggunakan grafik dan tabel. Berikut adalah penjelasan singkat tentang penyajian data dalam aplikasi SPSS. Yang pertama, grafik. SPSS menyediakan berbagai jenis grafik yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan data. Kita dapat membuat grafik batang, grafik garis, grafik pie, histogram, scatter plot, dan masih banyak lagi. Grafik ini membantu kita memahami pola, perbandingan, atau hubungan dalam data kita secara visual. Kita dapat memilih jenis grafik yang sesuai dari menu Graphs pada SPSS. Yang kedua ada tabel. SPSS juga menyediakan kemampuan untuk membuat tabel yang merangkum hasil analisis statistik. Tabel dapat berisi statistik deskriptif seperti mean, median, atau persentil, serta hasil uji hipotesis seperti nilai P atau estimasi parameter. Kita dapat menggunakan fitur deskriptif statistik atau frekuensi pada SPSS untuk menghasilkan tabel-tabel ini. Yang ketiga, the customization. Kita dapat menyesuaikan tampilan grafik dan tabel sesuai kebutuhan kita. SPSS menyediakan berbagai opsi untuk mengubah warna, tampilan, sumbu, skala, label, dan banyak lagi. Kita dapat mengakses opsi pengaturan ini melalui menu Chart Editor atau Tablelux di SPSS. Yang keempat ada export. Setelah kita membuat grafik atau tabel, kita dapat menyimpannya dalam berbagai format file seperti gambar atau JPG, PNG, dokumen atau PDF, Word, atau spreadsheet atau Excel. Kita dapat memilih opsi Save As atau Export untuk menghasilkan file yang dapat digunakan dalam laporan, presentasi, atau publikasi. Penting untuk memilih jenis grafik atau tabel yang paling sesuai dengan data kita dan tujuan analisis kita. Juga perhatikan bahwa penyajian data yang jelas dan informatif membutuhkan pemahaman yang baik tentang hasil analisis dan konteks penelitian kita. Oke, kita lanjut ke tugas pertemuan kelima. Oke, kita lanjut. Tugas pertemuan kelima tentang uji parametrik dengan aplikasi SPSS. Uji parametrik adalah jenis uji statistik yang digunakan ketika data kita memenuhi asumsi tertentu, seperti keberdistribusian normalitas atau homogenitas varian.
Aplikasi SPSS menyediakan berbagai uji parametrik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis atau membandingkan kelompok dengan data yang memenuhi asumsi tersebut. Berikut adalah penjelasan singkat tentang uji parametrik yang dapat dilakukan dengan aplikasi SPSS. Yang pertama ada uji T. Uji T digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok secara independen atau berpasangan. SPSS menyediakan variasi uji T termasuk uji T berpasangan paired t-test dan uji T independen atau independent t-test. Analisis yang kedua ada analisis variansi. Digunakan untuk membandingkan rata-rata antara tiga kelompok atau lebih. Kemudian ada analisis korelasi. Analisis korelasi digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel kontinu. SPSS menyediakan koefisien korelasi Pearson dan Spearman, serta dapat menghasilkan matriks korelasi dan grafik scatter plot. Yang keempat ada analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen. SPSS menyediakan analisis regresi linear, regresi logistik, dan variasi lainnya. Yang kelima, uji chi-square digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel kategorikal. SPSS menyediakan uji chi-square independen dan uji chi-square goodness of fit. Yang keenam ada analisis multivariat. SPSS juga menyediakan berbagai analisis multivariat seperti analisis variabel, analisis diskriminan, dan analisis faktor. Pada saat menggunakan aplikasi SPSS untuk melakukan uji parametrik, penting untuk memahami asumsi yang harus dipenuhi oleh data kita. Selain itu, interpretasi yang benar dan pemahaman konteks penelitian juga diperlukan untuk mengambil kesimpulan yang tepat dari hasil analisis. Yang keenam ada uji beda rata dengan aplikasi SPSS. Uji beda rata atau t-test adalah jenis uji statistik parametrik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok atau kondisi yang berbeda. Aplikasi SPSS menyediakan berbagai uji beda rata yang dapat digunakan tergantung pada karakteristik data kita. Berikut adalah penjelasan singkat tentang uji beda rata yang dapat dilakukan dengan aplikasi SPSS. Yang pertama ada Independent Sample T-Test. Uji beda rata sampel independen digunakan ketika kita ingin membandingkan rata-rata dua kelompok yang tidak terkait atau independen. Misalnya, kita ingin membandingkan rata-rata skor tes antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. SPSS menyediakan fitur Independent Sample T-Test untuk melakukan analisis ini. Yang kedua ada Paired Sample T-Test. Uji beda rata sampel berpasangan digunakan ketika kita ingin membandingkan rata-rata dua kelompok yang terhubung atau dipasangkan. Misalnya, kita ingin membandingkan rata-rata skor tes sebelum dan sesudah intervensi pada kelompok yang sama. SPSS menyediakan fitur Paired Sample T-Test untuk melakukan analisis ini. Yang ketiga ada One Sample T-Test. Uji beda rata sampel tunggal digunakan ketika kita ingin membandingkan rata-rata suatu kelompok dan nilai rujukan atau harapan tertentu. Misalnya, kita ingin membandingkan rata-rata pengukuran dengan standar yang telah ditetapkan. SPSS menyediakan fitur One Sample T-Test untuk melakukan analisis ini. Dalam melakukan uji beda rata dengan SPSS, kita perlu memasukkan data yang relevan, menentukan kelompok atau kondisi yang akan dibandingkan, dan menentukan jenis uji beda rata yang sesuai. Hasil analisis akan memberikan informasi seperti nilai T, statistik, p-value, dan interval kepercayaan yang dapat membantu kita dalam mengambil kesimpulan statistik tentang perbedaan rata-rata antara kelompok atau kondisi yang dibandingkan.
Mungkin itu dulu penjelasan dari saya. Apabila ada kurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Amoriski, NIM 1221221278. Di sini saya akan mengerjakan soal UTS Aptikom Statistik, di mana UTS ini dikerjakan di rumah atau take home. Soalnya saya bacakan dulu. Seorang dosen akan menguji perbedaan rata-rata nilai ujian mata kuliah bisnis dan Aptikom 1. Data yang diambil untuk pengujian tersebut adalah 35 mahasiswa dan tingkat signifikan yang digunakan sebesar 5%. Hasil pengumpulan diambil dalam file prestasi uji beda bisa dilihat sebagai berikut. Yang nomor 1, tetapkan H0 versus H1. H0 sama dengan rata nilai statistik dan nilai komunikasi data adalah sama. H1 rata nilai statistik dan nilai komunikasi data adalah tidak sama. Yang kedua, tetapkan taraf signifikansi 0,5 atau 5%. Yang ketiga, pilih statistik uji yang cocok atau kriteria pengujian uji T dikarenakan sampel 35. Untuk hasil SPSS, jika sigma kurang dari maka H0 ditolak. 4. Hitung statistik uji. Dilakukan pengujian dengan SPSS dengan uji T paired sample t-test. Jadi ini tuh bukan nilai statistik dan nilai statistiknya diganti nilai bisnis dan nilai komunikasi datanya Aptikom 1. Jadi ini udah ada datanya, udah saya salin. Dan ini untuk variabel view ada NM, nama mahasiswanya, tipenya string, nilai bisnis tipenya numerik, dan Aptikom 1 tipenya numerik, dan menggunakan data nominal dan scale. Oke, langsung ke pembahasan jawaban. Kita ambil dalam file prestasi uji beda. Jadi ini kemudian klik analyze, kemudian compare means, kemudian kita pilih yang paired sample t-test. Nah ini. Kemudian masukkan nilai statistik ke masukkan nilai bisnis ke variabel 1. Kemudian nilai Aptikom 1 ke variabel 2. Selanjutnya klik option. Ini kemudian diisi 95% sesuai tingkat keyakinan pada confidence interval percentage. Kemudian klik continue dan OK. Langsung saja kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Berdasarkan hipotesa dan output di atas, didapat hasil sebagai berikut. H0 rata nilai bisnis dan nilai Aptikom 1 adalah sama. H1 rata nilai rata nilai bisnis dan nilai Aptikom 1 adalah tidak sama. Pengujian hipotesa untuk data berpasangan, maka proses uji melalui 2 tahap, yaitu uji korelasi dan
uji beda rata. Berdasarkan hasil uji hubungan dan korelasi, H0 RK sama dengan 0,168 atau tidak ada korelasi. Kemudian H1 RK 0,168 atau ada korelasi yang signifikan. Kemudian terlihat bahwa sigma 0,168 berarti bahwa ada korelasi antara nilai bisnis dan nilai applikom 1 sehingga bisa dilanjut ke uji beda rata-rata. Sedangkan untuk uji beda rata-rata diperoleh nilai uji T 0,2223 dengan nilai sigma 0,168. Hal ini berarti H0 diterima karena nilai sigma lebih dari nilai signifikansi. Kemudian 0,05. Jadi nilai bisnis dan nilai applikom sama. Hal ini terlihat bahwa nilai bisnis mempunyai rata yang hampir sama dengan nilai applikom 1. Nah, jadi ini untuk hasilnya lebih detail lagi seperti ini. Korelasinya min 238, sigmanya 0,168, uji T-nya 0,223, deviasi 34. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.